Cuy, apa kabar lu semua? Di video kali ini gue mau sharing rakitan PC, atau bisa dibilang lebih tepatnya upgrade PC pribadi gue sendiri sih. Buat kalian yang belum nonton, mungkin kalian bisa nonton videonya dulu ya, klik aja di pojok kanan atas linknya. Jadi dulu di tahun 2021, gue pernah rakit PC buat gue pribadi dengan specs Ryzen 5 3600 plus GTX 1660 Super. Dan di video kali ini gue mau sharing ke kalian terkait upgrade PC gue pakai Ryzen 7 5800X dan RTX 3060 Ti untuk maksimalin performance PC gue yang masih pakai soket AM4 dan Mobo B450-nya. Buat kalian yang tertarik untuk rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh ya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue mau jelasin ke kalian komponen-komponen yang gue pakai di upgradean PC kali ini ke kalian. First, biar kalian tahu konteksnya, jadi PC gue ini pakai motherboard B450M Steel Legend ya, dimana gue mau coba maksimalin performance PC gue ini tanpa upgrade mobonya cuy, biar hemat. Jadi nanti jangan komen, bang, masa specs high-end gini pakai mobonya B450. Oke, lanjut deh ya. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari AMD Ryzen 7 5800X. Gue pilih prosesor ini karena mau maksimalin soket AM4 dan Mobo B450M Steel Legend-nya yang gue pakai. Dimana menurut gue batasan atasnya Mobo ini adalah Ryzen 7 5800X ini. Ryzen 7 5800X ini menurut gue upgrade yang sangat-sangat berasa dari Ryzen 5 3600 yang sebelumnya gue pakai. Dari arsitekturnya yang udah lebih baru dan kenceng yaitu Zen 3, dan juga core-nya yang nambah 2 jadi 8 core dan 16 thread. Buat kebutuhan gue yang lebih ke editing video, hal ini berasa banget upgrade-nya. Next, buat GPU-nya, di sini gue pakai GPU dari Nvidia RTX 3060 Ti. Yup, betul banget, ini adalah GPU bekas mining yang pernah gue bikin videonya dulu. Buat kalian yang belum nonton videonya, bisa banget tonton videonya di pojok kanan atas ya, klik aja linknya. Gue pilih tetap pakai Nvidia karena kebutuhan gue utamanya adalah editing video dan cuma sesekali aja buat gaming. Buat editing dan kegiatan productivity lainnya, Nvidia masih tetap lebih unggul dibanding AMD Radeon. RTX 3060 Ti ini juga upgrade-nya berasa banget dari GPU gue yang sebelumnya, GTX 1660 Super. Udah cukup banget lah pokoknya buat edit-edit video 4K. Lanjut ke RAM-nya, di sini gue tambahin RAM 16GB 8x2 dengan speed 3200 MHz dari merek Adata XPG D50. Jadi total RAM-nya yang ada di PC ini adalah 32GB ya, ditambah dengan RAM gue yang lama dari merek Gale 16GB 8x2. 32GB menurut gue adalah RAM yang minimal saat ini buat editing video 4K di Premiere Pro ya, karena buat workflow gue rata-rata RAM yang kepakai saat ngedit itu sekitar 26GB gitu. Buat SSD-nya, di sini gue tetap pakai SSD NVMe lama gue dan belum gue upgrade dari merek TIM MP33 512GB yang Gen 3. Next, buat power supply-nya, di sini gue naikin watt PSU-nya dari 550W ke 650W pakai PSU dari merek NZXT C650 bronze yang udah 80 plus bronze. Yang gue suka dari power supply ini, dia udah semi modular, jadi buat perkabelannya lebih rapi dan enak ngaturnya. Pastinya jadi nggak semrawut lah. Buat coolernya, di sini gue pakai AIO water cooling dari merek ID Cooling Frostflow X240. Water cooling ini bisa dibilang basic banget, gak ada yang spesial atau gimana sih. Gue pilih water cooling ini karena saat gue beli water cooling ini, belum ada banyak pilihan water cooling dengan harga yang terjangkau. Dan saat itu water cooling ini menurut gue harganya murah banget, di harga 700 ribuan aja. Lanjut ke case-nya, sebelumnya gue pakai casing Deepcool Macube 110. Gue suka banget sama case itu, tetapi kekurangannya adalah airflow-nya yang kurang bagus. Di sini gue upgrade case-nya pakai case dari merek Techwear tipenya VXM yang mesh warna hitam. Gue suka banget sih sama desain case ini yang compact, simple, dan minimalis. Desain case ini juga menurut gue mirip-mirip sama Lianli O11 Dynamic yang Air.
Build quality dari case ini juga menurut gue udah bagus. Dari materialnya sendiri yang gue rasain bukan kayak case dengan besi yang tipis gitu, tapi besinya kokoh dan cukup tebel. Finishing dari case ini juga bagus, kerasa premium dengan tekstur yang agak kasar-kasar halus gitu, tapi tetap enak dipegang dan gak ninggalin fingerprint. Airflow dari case ini juga udah bagus dengan banyaknya panel mesh yang ada di case ini. Konfigurasinya itu 4 fan intake, 2 dari depan dan 2 dari bawah, dan 4 fan exhaust, 2 ke atas dan 2 ke samping. Kita juga udah dapetin 2 fan ARGB yang udah include saat pembelian case ini, dimana dengan harganya yang di 800.000 itu menurut gue udah sangat-sangat worth it sih. Fan-nya udah pakai 3 pin ARGB yang bisa kalian sambungin langsung ke motherboard kalian dan kontrol langsung dari software RGB motherboard kalian. Opsi lain juga kalian bisa ganti-ganti mode RGB-nya pakai tombol reset yang ada di case PC ini. Terakhir buat fan-nya, di sini gue pakai fan dari Arctic P12 yang value pack 5-in-1. Gue pilih fan ini karena performance fan ini udah bagus dan termasuk cukup silent juga. Banyak yang bilang juga kalau fan ini adalah Pullman Noctua. Tapi emang sih, menurut gue fan ini sangat-sangat rekomen buat kalian yang pengen fan performa tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang gue pakai di sini adalah tipe yang nggak ada RGB-nya ya, tapi buat kalian yang suka RGB ada juga kok yang versi RGB-nya. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita pasang komponennya. Sambil mindahin dan masangin komponen-komponennya, gue mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian. Kalian pasti banyak nggak sih yang PC-nya pakai CPU Ryzen dengan mobo-mobo yang udah agak lama, kayak misalnya B350 atau B450 dengan basis AM4? Menurut gue, salah satu keunggulan Ryzen adalah motherboardnya yang support sama CPU-CPU terbaru dan lifespan dari motherboardnya yang cukup panjang. Bahkan Mobo B350 dan X370 aja masih bisa kok dipasangin Ryzen 5000 series. Beda banget sama Intel yang tiap 2 generasi dia harus ganti motherboard. Menurut gue ini bisa jadi keuntungan buat kalian yang pakai Ryzen untuk upgrade PC kalian dengan budget yang minimal, tanpa harus ngeluarin uang lagi untuk beli motherboard yang baru. Paling gue mau sharing aja sih step by stepnya apa aja sih yang kalian harus lakuin kalau kalian pengen update CPU Ryzen kalian dengan motherboard lama kalian. Step yang pertama adalah cek halaman website motherboard kalian dan lihat bagian driver atau softwarenya. Apakah ada BIOS update yang ngedukung Ryzen 5000 series? Sebelum kalian putusin buat upgrade ke Ryzen 5000 series, kalian harus make sure dulu kalau perusahaan mobo kalian itu masih kasih update BIOS-nya yang ngedukung Ryzen 5000 series. Kalau ada update BIOS yang bisa support Ryzen 5000 series, berarti udah aman cuy, kalian tinggal update aja BIOS-nya. Pastiin update BIOS-nya itu dengan prosesor kalian yang lama ya. Install BIOS-nya sebelum kalian pasangin CPU kalian yang baru. Buat kalian yang mau upgrade CPU kalian ke Ryzen 5000 series pakai mobo kalian yang lama, jangan lupa juga pertimbangin varian dari mobo kalian sendiri ya. Buat mobo yang termasuk high-end, gak masalah upgrade ke Ryzen 7 atau bahkan Ryzen 9. Tapi buat mobo yang menengah ke bawah, usahain upgrade ke Ryzen 5 aja atau maksimal Ryzen 7 aja cuy, biar aman. Akhirnya jadi juga PC-nya. Gue rada kesusahan sih saat nge-manage jalur-jalur perkabelannya karena space dari case ini lumayan sempit. Langsung aja yuk kita first boot dan alhamdulillah nyala aman. Langsung aja yuk kita tes dulu PC-nya di beberapa game biar dapat gambaran performance dan upgrade dari PC-nya. Head to Embers in the Glen. Rick's in the garage. Been waiting for you. You two will get it over. Good luck out there. Alone ain't getting a vampire. So, come on these best friends dances. I can pay it. Hey, why you acting no goddamn Japanese dude? A boxer? Please. Daniel's got the best beat. Got fucking mob in his goddamn.
outside of that yard. Yes, but well. Well, gimana menurut kalian PC ini? Menurut gue dari segi tampilan dan looks-nya, gue suka banget sih. Kelihatan simple dan minimalis, tapi tetap kelihatan wah dan keren. Gue rekomen ke kalian buat cobain case Takeware VXM ini karena emang beneran cakep cuy. Dari segi performance juga PC ini udah cukup powerful buat kebutuhan gue, editing video 4K dan sesekali gaming. Lebih dari cukup lah pokoknya. Untuk suhu dari PC ini juga setelah ganti case-nya ke Takeware VXM ini ada penurunan sekitar 10-15 derajat saat idle di GPU dan CPU-nya. Berasa banget lah peningkatan airflow di case Takeware VXM ini daripada case gue yang sebelumnya. Oke, gitu dulu aja buat video gue kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia per-PC-an di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. I'll see you guys on the next video. Ciao!